kita minggu depan akan merayakan Hari Raya Idul Kurban. Gimana nih, udah siap belum korbannya? Korban kambing ataupun sapi sesuai kemampuan. Korban, ibadah korban ini adalah sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita di kehidupan di dunia ini. Dalam satu ayat Allah mengatakan, wa in ta'udduhu ni'matallahi la tahsuha. Kalau engkau mencoba-coba menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat itu. Sehingga wajar-wajar saja ketika rakyat ini diwajibkan sesuatu untuk berkorban. Dalam contoh kasus ini misalnya tapera, berkorban dulu. Rakyat gimana mau berkorban dulu? Orang kesejahteraannya, kenikmatannya belum kami rasakan, kami sudah harus berkorban. Nah, ini kalau kita ngambil analogi dengan ayat perintah korban itu nggak matching nih seperti itu. Ya, Tuhan saja yang maha memiliki segalanya di kehidupan kita ini, dia memberikan nikmat yang banyak dulu, kesejahteraan dulu, baru mewajibkan segala sesuatu. Nah, kalau kita ngambil sampel di tapera itu kan rakyatnya disuruh berkorban dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kepada Gizi Boy dimanapun teman-teman semua berada. Bang Anto di sini selalu mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki selalu memberikan kecukupan rezeki kepada teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Insyaallah kita minggu depan akan merayakan Hari Raya Idul Kurban. Gimana nih, udah siap belum korbannya? Korban kambing ataupun sapi sesuai kemampuan. Korban, ibadah korban ini adalah sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita di kehidupan di dunia ini. Dalam satu ayat Allah mengatakan, wa in ta'udduhu ni'matallahi la tahsuha. Kalau engkau mencoba-coba menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat itu. Nah, untuk itu kita diminta untuk berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu besar. Dan korban itu sendiri sebetulnya adalah kemanfaatannya ada buat kita sendiri. Walaupun sejatinya kita dalam kehidupan ini pun sudah sering berkorban, utamanya korban perasaan kan gitu. Ya, kita hidup di Indonesia ini rakyatnya yang berkorban dulu untuk negaranya. Seperti ya kita ketahui bersama lah, negara ini bisa merdeka, negara ini bisa berdiri berdaulat karena rakyat-rakyatnya itu berkorban harta dan nyawanya untuk memerdekakan bangsa ini. Setelah bangsa ini merdeka pun, ya rakyatnya masih berkorban. Berkorban untuk mencari nafkah, ada usaha sendiri. Makannya tidak diberikan oleh negara dengan cuma-cuma. Begitu juga berkorban untuk menempuh pendidikan, untuk sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kita pun rakyat ini harus berkorban.
Berkorban apa? Ya berkorban dana, berkorban uang untuk biaya sekolah yang sangat mahal itu untuk teman-teman sekalian. Ya walaupun demikian, ya Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang tidak sanggup dipikul oleh umatnya. Selama umatnya itu mau berusaha. Ya kita hari Jumat ini ngobrol-ngobrolnya ya spiritual dikit lah ya. Apalagi kita yang berkorban di negara ini. Ya kalau mau sehat, kita pun harus berkorban dulu. Berkorban apa? Ya kita ikut dengan program pemerintah yang namanya BPJS. Walaupun kita ikut BPJS, tapi berdoalah supaya kita selalu sehat walafiat, begitu ya. Dari pertama program ini diluncurkan sampai kita ngiyur, sampai kita pensiun, insya Allah badan kita sehat. Sehingga kita tidak sempat menikmati itu. Kalau tidak sempat menikmati program BPJS itu, ya katanya inilah program gotong royong. Kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit. Berkorbanlah. Hitung-hitung kita program sedekah. Suatu saat kita sakit, suatu saat kita menderita, kita perlu bantuan. Ya insya Allah BPJS itu akan membantu kita. Begitu juga dengan program yang lain. Kalau kecelakaan kerja, kita harus ikut di BPJS Tenaker. Begitu juga dengan program-program jaminan hari tua. Kita harus berkorban dulu nih, menabung supaya nanti pada saat kita selesai bekerja, pensiun, dapatlah JHT. Walaupun ya kabar-kabarnya JHT saat-saat ini pencairannya tidak semudah zaman-zaman kami dulu ya. Begitu selesai kita pensiun, dapat SKP langsung dicairkan. Kabar ini melalui dua jalur begitu ya teman-teman. Tolong di komen ya, kasih masukan supaya kita ini berinteraksi. Kemudian kalau mau punya rumah ya berkorban lagi dong rakyatnya. Harus berkorban apa ya? Ikut tapera, ikut nabung, berkorban dulu nanti ya dengan harapan ada program bantuan kepemilikan rumah. Katanya begitu. Jadi bukannya si pemberi nikmat itu yang memberi nikmat yang banyak dulu. Nah, kalau kita mau berkaca dengan ibadah kurban, bagi kita yang umat muslim itu, Tuhan itu kan mengatakan, Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya wahai Muhammad, wahai para umatku, telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah, kan perintahnya begitu. Setelah sang pemberi kehidupan, sang pemberi rezeki itu memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka dianjurkan untuk kita, diperintahkan untuk kita, maka sholatlah dan berkorbanlah. Kan begitu ayatnya mengatakan. Nah, kalau kita mau berkaca dengan ayat ini dan hikmah berkorban ini, kalau kita jadi pimpinan, kalau kita ya hidup berbangsa dan bernegara ini, ya harusnya si penguasa ini memberikan nikmat dulu yang banyak kepada masyarakatnya. Berikanlah masyarakat itu seluas-luasnya kesejahteraannya yang luas. Sekolah kalau bisa ya gratiskan sekolahnya, sehatkan rakyatnya, fasilitasnya, infrastrukturnya dilengkapi. Artinya negara hadir, bangsa ini hadir untuk rakyatnya, memberikan nikmat yang begitu banyak kepada rakyatnya. Nah, setelah nikmat dan kesejahteraan itu banyak diberikan kepada rakyatnya, maka ada ketentuan. Nah, maka adalah berkorbanlah untuk negara. Nah, kalau kita sebetulnya sudah berkorban untuk negara, dalam bentuk apa? Kita sudah bayar pajak kepada negara ini. Ya kan? Itu dalam bentuk kewajiban kan? Kewajiban atau pengorbanan kita sebagai warga negara untuk membangun negara ini dengan membayar pajak. Kan seperti itu. Nah, walaupun sekarang ya kenikmatan hidup, kesejahteraan hidup, dan
keluasaan yang didapatkan oleh kita sebagai bangsa, sebagai rakyat ini kan ya belum begitu bagus. Kesejahteraan kita masih masih timpang lah antara si kaya dan si miskin. Gini rasionya semakin jauh seperti itu. Sehingga wajar-wajar saja ketika rakyat ini diwajibkan sesuatu untuk berkorban. Dalam contoh kasus ini misalnya Tapera berkorban dulu, rakyat gimana mau berkorban dulu, orang kesejahteraannya, kenikmatannya belum kami rasakan, kami sudah harus berkorban. Nah ini kalau kita ngambil analogi dengan ayat perintah korban itu nggak matching nih seperti itu. Ya Tuhan saja yang maha memiliki segalanya di kehidupan kita ini, dia memberikan nikmat yang banyak dulu, kesejahteraan dulu, baru mewajibkan segala sesuatu. Nah kalau kita ngambil sampel di Tapera itu kan, rakyatnya disuruh berkorban dulu, tapi kesejahteraannya belum, kenikmatannya belum. Nah begitu juga di bidang-bidang yang lain. Kita bekerja dengan usaha sendiri. Usaha sendiri kan kerja itu, keringat sendiri gitu ya. Letih lelah kita rasakan. Kita bekerja itu sambil membesarkan anak-anak kita, biaya makannya, biaya minumnya. Nah, setelah bekerja dengan usaha sendiri, keringat sendiri itu, nah, kita disuruh berkorban lagi. Korban apa? Bayar pajak gitu. Bayar pajak. Dan ingat loh, pajak di Indonesia itu tidak sekali. Tidak sekali itu gimana maksudnya? Tidak sekali. Ya iyalah, ketika kita kerja udah kena pajak. Gaji yang sudah kita terima bersih itu, kalau kita beli apa-apa lagi kena pajak. Beli kendaraan kena pajak. Nanti beli bensinnya itu ada pajaknya juga. Setiap tahun kendaraan itu dipakai di jalan raya, kena STNK, kena pajak lagi. Bayar parkir, kena pajak parkir lagi, bayar parkir. Jadi sebetulnya rakyat itu sudah terlalu banyak berkorban sebetulnya untuk negara ini. Ya, tinggal kita tunggu apakah pemimpin atau penguasa negara ini suatu saat nanti akan bisa memberikan kesejahteraan yang banyak, kenikmatan yang banyak kepada rakyatnya, sehingga baru nanti pada titik itu sesuai, relevan. Kalau kita mengambil contoh, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Demikian sahabat Legacy Points yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.